Yang ketiga yang paling parah, yaitu bumi yang kering kerontang, yang tidak menerima setiap hujan yang turun. Inilah manusia ya yang digambarkan Allah di awal suratul Baqarah tadi. Diturunkan hujan atau tidak diturunkan hujan sama saja. Kenapa setiap peringatan yang disampaikan dia tidak menerima? Enggak benar, itu alirannya beda dengan kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Ikhwan fiddin, a'azakumullah. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah zuhur Masjid At-Taqwa PT Rukindo Ancol Timur yang dimuliakan Allah. Pada bulan lalu kita masih membicarakan syarat-syarat syahadat la ilaha illallah, atau kita kenal juga dengan tahlil, syarat-syarat tahlil la ilaha illallah. Dari ketujuh syarat kita sudah sampaikan yang pertama mengetahui dengan ilmu, yang kedua dengan ilmul yaqin. Maka sekarang akan kita lanjutkan kepada syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga adalah qabul. Qabul artinya menerima. Menerima konsekuensi daripada la ilaha illallah. Ternyata saudara-saudara, la ilaha illallah itu bukan hanya untuk diucapkan. La ilaha illallah itu bukan hanya untuk disebut-sebut. Tapi lebih dari itu, kita wajib menerima setiap konsekuensi daripada la ilaha illallah. Dalilnya bisa kita lihat dalam As-Saffat. Dalam As-Saffat ayat 35 dan 36. Kemudian hadis yang sahih dari Abu Musa Al-Asy'ari dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih mereka. Konsekuensi daripada syahadat la ilaha illallah atau tahlil la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang diibadahi dengan benar selain daripada Allah. Maka dari itu kita hanya beribadah kepada Allah saja. Tidak boleh beribadah kepada selain Allah. Termasuk dalam peribadatan ini kita patuh dan taat kepada setiap yang diperintahkan oleh Allah. Kita menjauhkan diri dari setiap yang dilarang oleh Allah. Perintah yang paling utama itu adalah tauhid, mengesahkan Allah. Sementara larangan yang paling utama itu adalah syirik, mempersekutukan Allah. Nah, maka ketika ada semacam warning, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, jangankan melakukan kesyirikan, meniru-niru orang musyrik saja tidak boleh, menyerupai orang musyrik saja tidak boleh, mengikuti orang musyrik saja tidak boleh. Orang-orang musyrik itu kebanyakan daripada orang-orang kafir. Sebagaimana disampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam Ali Imran surah yang ketiga ayat 149. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum ala a'qabikum. Hai orang-orang yang beriman, jika kalian mengikuti kemusyrikan orang-orang kafir,
Yaruddukum ala a'qabikum. Mereka akan mengembalikanmu murtad ke belakang, mundur ke belakang, berjalan mundur, bukan berjalan maju, artinya murtad. Kalau sudah demikian, fatanqalibu khasirin, jadilah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Apa kata Allah? Jika kamu mengikuti orang-orang kafir. Nah, sekarang saudara-saudara, bicara kafir saja sudah mulai diintervensi. Ustaz, jangan bicara kafir. Kenapa? Kafir itu keras, kafir itu kasar, kafir itu menghina. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Begini cara orang mengintervensi Islam, lalu dirubah dengan non muslim. Di dalam Al-Quran tidak ada non muslim. Di dalam Al-Quran itu cuma 3: mukmin, kafir, munafik. Cuma 3 itu saja, nggak ada non muslim. Dan kafir itu tidak kasar, kafir itu tidak menghina. Nah, ini perlu juga kita jelaskan yang masih alergi dengan kata-kata kafir. Kafir itu bahasa Arab, ya, kafara yukafiru, kafirun, artinya menutup diri. Kafir itu menutup artinya. Ini gelas, saudara-saudara, ini gelas. Selagi gelas ini terbuka, maka gelas ini akan gampang diisi setetes, 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 lama-lama penuh. Ini kalau gelas terbuka. Tapi kalau gelas ini tertutup, walaupun 1 botol dimasukin nggak bakal masuk, 1 drum nggak bakal masuk karena tertutup. Ini yang dikatakan di awal suratul Baqarah, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, artinya orang yang menutup diri. Sawaun alaihim a'andartahum am lam tundirhum, sama saja bagi mereka kau berikan peringatan kepada mereka atau tidak kau beri peringatan kepada mereka. La yu'minun, mereka tidak bakal beriman. Kenapa? Mereka menutup diri. Apakah ini kasar orang menutup diri? Apakah menghina orang menutup diri? Tidak, saudara-saudara. Bahkan di dalam doa sehari-hari kita sering baca, Rabbana, ya, faghfir lana dzunubana, wahai Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami, wa kaffir anna sayyiatina, tutuplah kesalahan-kesalahan kami. Perhatikan baik-baik, wa kaffir anna sayyiatina, tutuplah kesalahan-kesalahan kami, wa tawaffana ma'al abrar, wafatkan kami bersama orang-orang yang baik. Apakah itu kasar? Ini buktinya kata-kata kafir tidak kasar. Kata-kata kafir bukan menghina, tapi kafir itu artinya orang yang menutup diri. Menutup diri dari apa? Daripada wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita diingatkan oleh Allah, in tuti'ul ladzina kafaru, kalau kau ikuti orang-orang yang menutup diri itu, yaruddukum ala aqabikum, mereka mengembalikanmu mundur ke belakang, murtad artinya. Saudara-saudara, sekarang kita berada di bulan Desember. Desember kelabu ini sudah kasus klasik. Setiap Desember akidah terkontaminasi, tauhid hancur-hancuran. Kenapa? Karena sekarang yang lebih laku itu dakwah liberal yang berganti baju dengan Islam Nusantara. Apa katanya? Jangan terlalu ekstrim, kita damai saja, kita bagaimana musimnya, Syawal minal aidin wal faizin,
Desember Natal bersama, atau ucapkan selamat Natal. Dan ngucapin selamat Natal gak apa-apa. Kenapa? Itu maulidnya Nabi Isa, kata mereka. Ini syubhat yang penuh dengan racun, saudara-saudara, racun akidah. Tadi ayat telah mengingatkan kepada kita, kalau kau ikuti orang-orang kafir, mereka Natal kamu ikut Natal, mereka kongsi facai kalian ikut kongsi facai, yaruddukum ala aqabikum, mereka akan mengembalikanmu mundur ke belakang, murtad ke belakang. Kalau sudah itu yang terjadi, fatanqalibu khasirin, jadilah kamu termasuk orang yang merugi. Nah, ini larangan Allah, tidak boleh mencampur adukan agama. Wala talbisul haqqa bil batil, jangan kau percampur adukan yang hak dengan yang batil. At-tauhid itulah yang hak, syirik adalah batil. Dan saudara-saudara, kalau disebutkan kepada kita, diperintahkan kepada kita, dihimbau kepada kita toleransi antar umat beragama, ayo Islam di front terdepan kalau bicara kerukunan antar umat beragama. Tapi cukup dengan menghormati mereka, biarkan mereka Natal, hormati mereka, jangan ganggu mereka, jangan caci maki agama mereka, cukup. Tanpa kita melibatkan diri dalam acara Natal, tanpa kita harus mengucapkan selamat Natal. Saudara-saudara, tentu kita sepakat instansi yang paling ketat itu TNI dan Polri. Instansi yang paling ketat itu TNI dan Polri. Ketika seniornya memerintahkan, tidak ada kata-kata lain daripada siap. Saudara-saudara, jamaah saya banyak di kalangan TNI, di kalangan Polri. Saya pernah berkali-kali konfirmasi, Pak, adakah dalam ajaran Sabta Marga wajib mengucapkan selamat Natal kepada atasan? Ternyata mereka sepakat menjawab, tidak Ustaz. Lalu mengucapkan selamat Natal itu tidak lebih daripada pakeuh. Tidak ada kewajiban dalam instansi apapun, termasuk TNI Polri yang paling ketat yang kita tahu. Jadi saudara-saudara, Desember ini jangan kelabu lagi, jangan akidahnya tergadai, tauhidnya hancur karena kita tidak berhati-hati. Jadi kita kembali saudara-saudara, la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada peribadatan yang benar kecuali hanya kepada Allah. Perintahnya kita lakukan, kita amalkan, larangannya kita tinggalkan. Kalau itu tidak kita lakukan, maka tidak ada bedanya kita dengan orang-orang Arab jahiliyah zaman dulu. Nah, inilah yang diceritakan Allah dalam As-Saffat ayat 35 dan 36. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah, sesungguhnya mereka itu apabila diserukan kepada mereka la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada peribadatan yang benar kecuali hanya kepada Allah, lalu yastakbirun, mereka menyombongkan diri. Artinya mereka tidak menerima ketika diajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk la ilaha illallah, untuk mentauhidkan Allah. Bahkan wa yaqulun a inna la tariku alihatina li syairin majnun, apakah kami harus meninggalkan ilah-ilah kami, Tuhan-Tuhan kami karena penyair gila ini? Subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan penyair gila. Akan kami tinggalkanlah Tuhan-Tuhan kami, Tuhan Lata, Tuhan Uzza, Hubal, Manat, karena penyair gila ini. Maksudnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini penolakan mereka kepada dakwah tauhid. Nah, maka ketika kita sudah bertakrir, mengikrarkan dengan lidah asyhadu an la ilaha illallah,
maka wajib kita menerima konsekuensinya, yaitu kita pantang beribadah kalau tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini jugalah yang dilakukan oleh kaum muslimin pada hari ini ketika diajak mentauhidkan Allah, tapi mereka tetap bertahan dengan kearifan lokal, dengan kemusyrikan yang sudah mendarah daging dari nenek moyang mereka. Itulah Islam Nusantara, bukan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, tapi berdasarkan kearifan lokal. Walaupun itu syirik, tetap dipertahankan karena kearifan lokal yang merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu dikatakan Islam Arab. Itu yang disebut kadrun, kadal gurun. Kita bukan Islam Arab, kita Islam Nusantara berdasarkan kearifan lokal. Syirik tetap dilindungi, syirik tetap diamalkan. Ini percuma mengucapkan la ilaha illallah kalau tidak menerima konsekuensinya ini. Selanjutnya saudara-saudara, termasuk ibadah juga adalah berdoa. Karena Nabi SAW mengatakan ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Jadi kalau beribadah tidak boleh kepada selain Allah, berdoa pun juga tidak boleh kepada selain Allah. Inilah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Yunus surah yang ke-10 ayat 106. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin. Dan janganlah kau menyeru, janganlah kau berdoa kepada selain Allah, di mana selain Allah itu ma la yanfa'uka, tidak bisa mendatangkan manfaat kepadamu, wala yadurruka, tidak juga bisa mendatangkan mudarat. Fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin, kalau itu kau lakukan kau termasuk orang-orang yang zalim, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau zaman dahulu orang-orang musyrik jahiliyah banyak berdoa kepada batu-batu berhala, kepada patung-patung. Sekarang kaum muslimin sebahagian masih khusyuk berdoa di batu-batu kuburan, meminta kepada orang mati. Berarti tidak menerima konsekuensi daripada la ilaha illallah ketika Allah memerintahkan ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, akan kuijabah doamu, akan kuberikan permintaanmu. Setelah itu wala tad'u min dunillah, jangan kau minta kepada selain Allah. Tapi ini ditolak. Nah, ini Wahabi dari mana lagi ini? Ya. Kalau orang-orang Arab jahiliyah mengatakan penyair gila, Nabi Muhammad SAW dikatakan penyair gila. Kalau pada hari ini ketika ayat Allah dibacakan, hadis yang sahih kita bacakan, nah Wahabi dari mana lagi ini? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Alirannya beda dengan kita. Alirannya Wahabi. Begitulah orang tidak suka, orang tidak menerima konsekuensi daripada la ilaha illallah. Selanjutnya saudara-saudara, dalil yang kedua itu adalah hadis yang sahih dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Jadi kesimpulannya begini, kata Nabi SAW memberikan perumpamaan orang-orang ya yang menerima wahyu, yang menerima ilmu yang kusampaikan, persis seperti bumi menerima hujan. Perhatikan kan ketika hujan lebat turun ya. Kata Nabi SAW ada 3 macam bumi yang menampung hujan itu ya. Bumi cuma satu, tapi bagian-bagiannya itu ada 3 bagian. Pertama, ada bumi yang subur makmur,
Ya, katakanlah republik tercinta, gemah ripah loh jenawi, ya, subur makmur, di mana setiap hujan turun dia terima hujan itu, amblas ke bawah dia terima. Akibatnya apa? Besok pagi akan tumbuhlah tumbuh-tumbuhan yang tidak ditanam saja tumbuh, apalagi yang ditanam tumbuh, dan tumbuh-tumbuhan itu menghasilkan buah-buahan dikonsumsi oleh orang petang dan pagi. Inilah bumi yang bagus, belahan bumi yang bagus. Yang kedua, ada bagian bumi itu yang keras. Begitu hujan turun, air itu cuma tergenang-genang saja, ya, seperti yang sudah di aspal, yang sudah dikasih keramik, ya, kan bumi juga dia menampung air, tapi tidak menerima karena sudah keras. Tapi masih mending air itu diambil oleh orang. Air itu bisa untuk diminum, air itu bisa menyiram tanaman yang lain, air itu bisa memberi minuman ternak mereka, tapi tidak menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Yang ketiga, kata Nabi, ada bumi yang kering kerontang. Ketika hujan turun, air itu hilang entah kemana dan tidak menumbuhkan apa-apa. Nah, inilah dia yang dikatakan di awal suratul Baqarah tadi, disiram hujan tidak disiram hujan sama saja, tidak ada manfaatnya. Ini 3 macam bumi, peribaratan manusia yang menerima wahyu yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, bumi yang subur makmur tadi, inilah yang sedang kita bahas, orang yang menerima wahyu yang dibacakan. Konsekuensi daripada la ilaha illallah, mendarah daging. Maka setiap ajaran syariat itu dia terima, dia amalkan, dia menjadi syariat mania, bukan fobia. Bukan syariat fobia, tapi syariat mania. Sekarang saudara-saudara, ada orang KTP-nya Islam, dia disebut kafir, marah, dia ngaku muslim, tapi disampaikan syariat kepadanya, dia alergi mendengarkan syariat itu. Nah, itulah orang tidak menerima konsekuensi daripada la ilaha illallah. Nah, ini yang pertama, ya, tidak menerima apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hilang begitu saja. Tapi yang pertama tadi adalah bumi yang subur makmur, orang yang menerimanya, dan apa yang terjadi setelah itu, besok pagi muncul perubahan yang drastis, muncul perubahan yang signifikan. Yang tadinya dia tidak sholat, sekarang sudah rajin sholat. Yang tadinya tidak ke masjid, sekarang sudah ke masjid. Timbul perubahan. Bahkan apa yang dia dapatkan itu dia juga bisa sampaikan kepada saudaranya, dia juga sampaikan kepada keluarganya. Ini hasil-hasil yang kita sampaikan tadi, bukan hanya tumbuh tanaman tapi juga berbuah, dikonsumsi oleh orang lain petang dan pagi. Ini macam yang pertama, orang yang menerima. Yang kedua, ada orang yang mendengarkan juga ayat Allah dibacakan, mendengarkan juga tentang la ilaha illallah, tapi sekedar didengar saja, tidak diamalkan. Inilah ibarat air tergenang-genang tadi, diambil oleh orang lain, dia juga nyatat, ya, ketika kajian dia juga catat, tapi catatan itu malah dimanfaatkan oleh orang lain, dia tidak mengamalkannya. Yang ketiga yang paling parah, yaitu bumi yang kering kerontang, yang tidak menerima setiap hujan yang turun. Inilah manusia, ya, yang digambarkan Allah di awal suratul Baqarah tadi.
Diturunkan hujan atau tidak diturunkan hujan sama saja. Kenapa setiap peringatan yang disampaikan dia tidak menerima? Nggak benar itu, alirannya beda dengan kita. Sama dengan orang Arab tadi. Apakah orang-orang gila ini harus kami tinggalkan Tuhan-Tuhan kami? Gara-gara Wahabi ini, apakah kami tinggalkan yang telah biasa kami lakukan, kami lakonin? Itu Islam Kadal Gurun. Kami Islam Nusantara. Inilah bermacam penolakan daripada sebagian kaum muslimin yang mereka masih mengaku muslim, KTP-nya masih Islam. Mereka juga mengakui tahlil, malah jago dengan tahlil, tapi tidak menerima konsekuensi daripada tahlil itu sendiri. Berarti tahlilnya itu adalah ibarat padi yang hampa, yang cuman kulitnya saja yang tidak ada isi dalam kandungan padi itu. Oleh sebab itu, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengkerucut kepada kesimpulan syarat yang ketiga daripada la ilaha illallah itu, kita wajib menerima konsekuensi daripada la ilaha illallah itu. Kita wajib taat kepada Allah. Kita menjauhkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.